karena saya ingin mengetahui bagaimana pendidikan untuk generasi muda di masa pandemi ini gitu kan. Nah jadi alangkah baiknya juga saya memperkenalkan diri saya gitu. Perkenalkan, nama saya Randy Jeremias Nenggolan, alamat saya Silang Kitang. Saya juga mahasiswa dari YKN Tarutung. Nah jadi untuk mulai wawancara kita ini juga adik juga perlu perkenalan diri gitu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sylvie Namalau, atau mahasiswa dari Akademi Keperawatan anak semester 4. Oke, terima kasih atas penjelasan adik. Nah di sini ada 4 poin yang saya ingin tanyakan kepada adik, karena adik sebagai mahasiswa gitu kan, bagaimana sih pendidikan untuk generasi muda gitu kan, apalagi ini perawatan kan di masa pandemi ini kayak mana sih gitu kan. Jadi adapun itu kita mulai dari masing ya. Sebagai mahasiswa pasti banyak gitu kan tantangan yang dihadapi terutama di masa pandemi dalam pendidikan ini. Nah, apa saja yang menjadi tantangan yang adik hidup yang hadapi selama perkuliahan? Tantangan saya sebagai mahasiswa dari Akademi Keperawatan memang sangat sulit, karena juga kami sebenarnya kami untuk mau praktek ke rumah sakit. Jadi sekarang karena dalam keadaan begini COVID-19 tidak diadakan praktek di rumah sakit, jadi kami sekarang melakukan Zoom. Di Zoom ini kita harus melakukan jaringannya memuaskan, dan juga paket internet wajib ada. Berarti itulah yang harus menjadi tantangan sebenarnya, harus ada paket sama jaringannya harus bagus, kita bisa mengikuti perkuliahan secara online gitu ya. Berarti kalau tidak ada paket atau jaringan berarti adik sangat sulit untuk perkuliahan apalagi di bagian perawatan. Yang kedua, bagaimana adik menghadapi rintangan belajar di masa pandemi ini? Memang sebagai saya juga dalam mahasiswa dari bagian kesehatan, memang sekarang agak susah juga di masa pandemi ini. Tantangannya memang agak banyak, karena sebagian itu dosennya tidak perhatian untuk sebagai udah kita selama ini Zoom untuk COVID-19. Menurut adik, bagaimana sih hubungan dosen dengan mahasiswa dengan modul ke generasi muda? Hubungan sama mahasiswa generasi muda memang Dosen dengan mahasiswa. dosen sama mahasiswa. Memang sekarang kami udah tatap muka sekali seminggu, tapi dosennya datang, tapi dia tidak masuk dalam ruangan yang dia maksudkan. Tapi teori-teori diwajibkan masuk, tapi setidaknya dosennya karena sekali seminggu masuk, setidaknya bisalah biar mahasiswanya juga bisa jadi tergiur untuk menjalani perkuliahannya dengan baik. Oke, kita lanjut lagi deh. Kalian kan bagaimana ya, hubungan guru dan murid ini mungkin sudah terjalin dengan baik gitu kan. Nah, gurunya pun banyak yang berkualitas gitu kan, komunikasi guru dan orang tua juga sangat baik gitu dan lain sebagainya. Nah gitu kan. Tetapi dengan bagaimana dengan sekolah-sekolah yang kita lihat di dalam negeri itu kan, yang saya lihat gitu kan selama 6 bulan ini, selama pandemi ini, banyak gitu guru-gurunya hanya memberi tugas gitu kan, hanya memberi tugas gitu kan, anak-anak mengerjakan gitu kan di rumahnya. Apalagi soal-soalnya itu pun bisa di copy paste gitu, anak-anak selalu di copy paste gitu kan, soal-soal lewat Google gitu kan di copy paste, dan jawabannya itu juga sudah ada gitu secara instan gitu ya. Nah jadi interaksi guru juga dengan murid sangat terbatas gitu kan. Nah jadi ini bukankah ini sangat memperhatinkan untuk pendidikan kita untuk generasi muda itu? Generasi muda yang kembang, kami dari Akademi Keperawatan, kami kan untuk terjun ke lapangan untuk rumah sakit. Nah, jadi sekarang biasanya dalam COVID-19
karena melalui Zoom, tidak tatap muka. Sebagian dosennya disuruh buat video. Jadi kan sebagian itu kadang dia tidak bisa, gak ada niatnya untuk membuat video itu. Jadi dosen itu tidak menyemangati mahasiswanya kemana dia biar bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, baru membuat video-video itu. Jadi sebagian dosen juga kayak kami bagian keperawatan kan Bang, bagian praktek lebih banyak. Kami dengan melalui Zoom pun kami melakukan praktek. Kami buat tentang video-video itu, jadi sebagian dosennya tidak tahu di mana kesalahan kita. Sudah sama kita sendiri kan Bang, udah pas, baru kita kirim, dia cuma melihat aja, tidak ada di komen-komen tentang ini kurang. Tapi kalau kita sendiri udah pas menurut kita kan Bang. Jadi kalau udah keluar nilai dari kita buat video itu tidak memuaskan. Terkadang kita komen apa kesalahan, jadi kita mengomen kesalahan kita, tidak dosennya. Padahal kan setidaknya kalau sebagai dosen dialah yang menyemangati yang mana kekurangan. Kayak kami bagian-bagian rumah sakit memang agak susah membuat praktek-praktek itu karena COVID-19. Oke, baik. Ini Pak, kita lanjut lagi ya. Dalam pandemi COVID-19 ini mungkin dunia pendidikan ini sangat jagat gitu menghadapi gitu kan. Nah, termasuk juga tenaga pendidikan gitu kan. Belajar sendiri gitu kan, tenaga pendidikan, misalnya dosen gitu kan atau guru gitu kan. Nah, sekarang guru ini mengajarnya sekarang hanya sekilas gitu kan, karena melalui Zoom kan, hanya sekilas yang katakan dari tadi, kadang disuruh buat video hanya sekedar aja gitu kan. Nah, kadang guru ini dipaksa muridnya untuk kreatif, namun gurunya ketika untuk menilai dia hanya sekedar gitu kan. Jadi bagaimana sih solusi adik agar kita atau adik sebagai mahasiswa gitu kan, kadang kami gurunya dosennya itu kan memberikannya hanya teori-teori gitu kan, hanya sebagai monoton saja mengajarnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih solusi adik agar bisa jadi tidak bosan gitu dalam Zoom kan, kadang Zoom itu kan bosan gitu kan karena selalu di kamera gitu kan. Jadi bagaimana sih solusi adik agar tidak bosan gitu kan, untuk bisa belajarnya dengan aktif lagi biar bisa menjadi lebih baik lagi gitu di dalam dunia pendidikan ini gitu. Jadi bagaimana sih pendapat adik untuk solusinya gitu? Pendapat saya kan setidaknya dosennya dia menyemangati atau ada sebelum dia masuk Zoom dia disemangati atau bernyanyi-nyanyi. Baru kan mahasiswanya sebagai kami setidaknya dosennya membuat motivasi yang lebih baik biar semangat mahasiswanya dunia. Kadang dosen itu tidak dia menyuruh mahasiswa untuk maju ke depannya, padahal sebagai kami akademi keperawatan, jadi dosennya tidak masuk dibuat Zoom tapi dosennya tidak masuk. Setidaknya kan itu sudah rugi sebagai kami mahasiswa, tapi uang perkuliahan jalan. Kan itu sebagai adalah di komen-komen kayak gitu. Sekarang kan dalam orang tua kita pun kurang mampu uang kuliah sebanyak-banyak kayak gitu, tapi sebagai dosen terkadang juga memikirkan ke situ. Dia harus mengikuti tapi dia nggak masuk, jadi mahasiswa mana lah Bang, dikasih Zoom tapi dosennya nggak ada kan, jadi kita pun jadi malas lah untuk melakukan Zoomnya. Berarti intinya yang ada hadapi adalah yang dimana kadang dosennya tuh gurunya itu memberikan Zoom, namun kadang dia nggak di situ gitu kan. Jadi sangat berat untuk ada itu untuk melanjutkan bagaimana sih untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik gitu kan. Padahal sebagian dosennya tidak memotivasi lebih baik gitu ya. Oke, baik deh.
sekian dari yang kita lakukan tadi, perbincangan hangat dari kita. Saya akhir kata yang saya ucapkan terima kasih, semoga kita sehat-sehat selalu di dalam pandemi ini. Shalom. Sama.